Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ondi Asep Saputra. Kebetulan, eee saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang, kami dari tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Penelitian ini kami beri judul "Konektivitas Kebijakan Perlindungan Pasar Rakyat di Era Society 5.0 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah kabupaten tertinggal di Provinsi Banten." Penelitian ini, eee, tim peneliti terdiri dari saya sendiri, Ondi Asep Saputra, lalu Dr. Jumanah Esos MSI, dan Bapak Miftah Faiz Aldi Ramdhani Eskom MM. Penelitian ini dilatar belakangi, beberapa problem yang kami temukan di lapangan. Problem itu terkait dengan kurangnya pengawasan sehingga berbagai peraturan daerah tidak berjalan dengan baik. Lalu sanksi yang diberikan kurang tegas seperti sistem zonasi dan jarak radius ternyata banyak yang dilanggar. Tidak ada database yang terkoneksi antar pasar rakyat di Provinsi Banten secara terstruktur dan dalam pengembangan produk-produk lokal. Tidak adanya koordinasi antara kepala daerah dan fungsi legislatif dalam pengawasan dan penyusunan regulasi. Lalu masih terdapat stigma yang kurang baik bahwa pasar rakyat itu terkesan kumuh dan tata kelola retribusi parkir dan segala macamnya tidak tertata dengan baik. Terlalu banyak pihak-pihak atau preman yang eh, menarik retribusi parkir sendiri gitu. Lalu toko dan pengolahan sampah ini juga sering kita ketemu di pasar-pasar tradisional di di wilayah Banten. Lalu pasar kita itu belum terkoneksi dengan bahwa dan belum bisa beradaptasi di era digitalisasi. Lalu adanya peralihan pola belanja konsumen yang tadinya belanja secara offline atau langsung, sekarang banyak dengan adanya digitalisasi orang lebih banyak sekarang berbelanja secara online. Jadi karena kondisi pasarnya juga kumuh dan segala macam banyak kendala begitu. Jadi dengan adanya eh, pasar eh, online, mereka lebih milih di rumah saja dan berbelanja lewat aplikasi digital. Eh, lalu ini yang makin makin membuat pasar-pasar tradisional itu secara fisik, secara offline itu lesu dan banyak banyak yang toko yang tutup dan orang enggan berbelanja di pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tahapan analisisnya pertama kita lakukan pengumpulan baik data primer, data sekunder, lalu kita analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model software Vivo 12. Hasil dari penelitian ini kami dapat simpulkan ada 4 bagian yang bagian utama maksud saya. Yang pertama, peran pasar rakyat dalam pertumbuhan terkait dengan peran pasar rakyat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pasar rakyat memiliki peran yang sangat krusial sehingga masyarakat dan perekonomian suatu daerah bahkan negara itu sangat berperan penting pada terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam kondisi kritis,
ternyata pasar rakyat ini tetap bertahan dan karena memang tidak semua anggota masyarakat, eee, bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sehingga, apa, sebenarnya pasar rakyat itu masih dibutuhkan karena masyarakat juga punya, kebutuhan untuk saling berinteraksi secara fisik, secara langsung dengan anggota masyarakat lainnya. Nah, ini menumbuh menumbuhkan, banyak, manfaat karena tidak bisa ternyata digitalisasi sepenuhnya tidak bisa menghilangkan kebutuhan, orang untuk saling berinteraksi. Yang kedua, eee, ketika pasar mulai memasuki ranah digital untuk bersaing dengan pasar modern di era revolusi industri 4.0 dan society 5 4.0 dan society 5.0, pemanfaatan teknologi, oleh, pedagang pasar tradisional sudah mulai, dianggap biasa. Jadi tidak tidak ada benturan benturan, eee, peradaban, apa, shock culture terhadap teknologi itu pelan-pelan sekarang, mulai hilang. Jadi teknologi itu bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang, mewah dan sudah merupakan, bagian dari, eee, aktivitas dan, eee, kegiatan sehari-hari masyarakat. Jadi penggunaan teknologi digital itu sudah mulai dirasakan sebagai sebuah kebutuhan. Lalu di sisi lain permintaan terhadap pasar tradisional tetap tinggi karena masyarakat masih menghargai aspek tradisional dalam perdagangan yang juga menjadi sumber pajak bagi pemerintah. Pengelolaan yang baik dan inovasi terus-menerus adalah kunci keberlangsungan bisnis pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi baru atau ide kreatif yang harus dimunculkan untuk mengatasi persaingan pasar bebas. Lalu yang ketiga, eee, kondisi existing di Provinsi Banten, existing pasar tradisional di Provinsi Banten, masih banyak diminati walaupun apa, di beberapa ada pasar yang masih rame dan ada beberapa yang udah sepi karena, eee, tidak banyak peminat, itu juga tergantung pada lokasi dan, eee, sarana dan prasarana pendukung di sekitar pasar tradisional. Pemerintah dalam hal ini, apa, menetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 dan, eee, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa pasar rakyat atau, nama pasar tradisional sekarang secara definitif sudah diganti dengan istilah pasar rakyat atau pasar induk. Lalu yang keempat, konektivitas kebijakan perlindungan pasar rakyat. Pada tahun 2007 diterbitkan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lalu diikuti dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 MDAK garis miring Per garis miring 12 2008 tentang pedoman penataan, eh, dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lalu ada peraturan Mendagri nomor 20 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan, pasar tradisional. Ke apa
pelindungan undang-undang atau peraturan ini, ya, ini yang menjadi dasar bahwa pemerintah daerah, eee, wajib hukumnya tetap melakukan, pengembangan, pasar pasar rakyat karena, eee, pasar rakyat ini dianggap sebagai bagian yang inherent yang harus selalu ada, eee, di masyarakat. Namun untuk agar tetap eksis pasar rakyat ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah, eee, revitalisasi atau renovasi bangunan segala macam, terus, pengaturan tata kelola, eee, pasar dan sarana prasarana pendukung, misalnya toilet atau kebersihan segala macam, tenaga kebersihan atau sampah. Renovasi juga, eee, terkait dengan fisik bangunan yang sudah banyak yang rusak, banyak yang bocor dan tembok yang sudah rembes dan saluran air pembuangan yang mampet segala macam. Amanat ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tadi, khususnya pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Lalu, luaran dan strategi kami, hasil penelitian ini dilihat dan dapat ditemukan pada aplikasi jurnal Scopus dengan judul Connectivity of People Market Protection Policies in Era of Society 5.0 in Increasing Regional Economic Growth in Disadvantaged District of Banten Province. Kami cantumkan linknya di sini. Lalu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal khususnya Provinsi Banten, kami, eh, selain kami dapatkan ada beberapa catatan. Pertama, digitalisasi pasar rakyat, penguatan infrastruktur digital, pendidikan dan pelatihan, kemitraan strategis, dukungan regulasi dan kebijakan, promosi dan edukasi pasar, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, dan pemantauan dan evaluasi. Ini dapat, dilihat di link yang kami cantumkan di atas. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk para sesama peneliti atau pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan pengambil kebijakan dalam penataan pasar rakyat ke depan. Demikian presentasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.